Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hazzuhu al-ju' wal 'atash. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul karim. Bapak-bapak dan ibu guru yang saya hormati dan saya muliakan, penasihat Yayasan Itqan Rohama Bapak Sunaryo, Ketua Yayasan, dan semua pejabat yayasan yang saya hormati, serta tim guru, karyawan dari TK sampai SMP. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk mengadakan liqaul wada, barangkali ya, pertemuan dalam penutupan KBM versi kalender dinas, bahwa hari ini sebagai hari yang terakhir untuk ajar mengajar. Tapi yang namanya guru tidak mungkin lepas dari dunia pengajaran. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah menjadi kelatahan barangkali ya, bukan hanya kearifan, lebih pada kelatahan, bahwa setiap orang yang berpuasa itu adalah lapar. Siapapun, mau profesor, mau doktor, mau jawara, mau orang miskin, tetap saja yang puasa pasti lapar. Kenapa? Allah Maha tahu. Hambanya anak cucu Adam ini kalau dinasihati firman, diceritakan oleh kiai musyahibat apapun juga, kadang-kadang nasihat firman itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kadang-kadang nggak masuk. Kenapa? Ngantuk. Ya. Kalau dinasihati Pak Ustadz ngantuk kan nggak masuk kuping kanan, boro-boro keluar, ya kan Ustadz Abru ya? Iya. Ya kalau nggak didengerin nggak masuk, masuk aja nggak, keluar, muter aja di luar. Allah tahu bahwa mau tidak mau maka ajaran Islam ini harus sampai dalam kehidupan manusia, harus dilaksanakan oleh manusia. Maka ada perintah Allah yang langsung sifatnya verbal, amal. Rukun Islam itu semuanya verbal. Ya, rukun Islam itu semua perintah amal, bukan perintah mendengarkan, perintah mengerjakan, bukan untuk didengarkan, untuk dikerjakan. Antaqula syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, mengatakan syahadat. Mengatakan itu bukan bibir, menggerakkan di bibir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar syahadat gak boleh dibatin. Kenapa gak ngucap? Dah aku batin, gak sah. Harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aman. Jadi dinasihati syahadat gak cukup didengerin, tapi harus diucapkan. Wa iqamati sholat, dan menegakkan sholat. Gak ada sholat batin, gak ada. Nekat namanya. Ya, bagi Rasul mengerjakan sholat itu ya ada ruku, sujud.
ada tengok kanan, tengok kiri gitu. Itu perintah yang bersifat verbal, perintah bersifat amal. Kemudian membayar zakat. Bayar zakat bukan hanya gerak, tapi juga mengeluarkan harta. Ya, mengeluarkan harta. Kalau orangnya pelit, ya udah ngedumelnya, ngasihnya seberapa, ngedumelnya bertahun-tahun. Gitu. Kemudian antasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan, langsung disuruh perintah, disuruh mengerjakan apa? Nggak makan, nggak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu secara otomatis. Dengerin ya lapar, nggak dengerin ya lapar, berpuasa. Maka kalau sekarang itu umpamanya bapak dan ibu lapar, itu ya memang normal. Justru kalau sekarang lagi kekenyangan, nah pasti nggak normal itu. Kalau memang berpuasa, ada nggak yang kekenyangan sekarang? Nggak ada ya. Berarti nggak normal, abnormal, extraordinary. Normalnya jam gini ya lapar. Memang Allah menyuruh kita untuk lapar itu, untuk puasa itu supaya lapar. Kenapa kita harus lapar? Nah ini permasalahannya. Mari kita runtut dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak dan Ibu udah hafal semuanya. Karena seringnya mendengarkan ceramah, ya itu aja ayatnya. Maka kadang-kadang anak-anak yang di musola, di masjid itu, kalau ada ustadz yang ceramah di mimbar, sudah bedean dulu. Bedean itu apa bahasa? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Coba nanti ustadznya yang diceramain surat apa? Pati surat Kutiba. Ternyata Kutiba alaikumna kan? Kutiba. Aduh kan ayat sahur Ramadan ya kan? Sahur Ramadan begitu. Karena banyaknya yang menjadi sekedar ceramah, akhirnya apa? Bosannya iya, ngamalinya tidak. Sedangkan puasa nggak bisa, semua harus lapar. Kenapa kita harus lapar? Itu permasalahannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu peristiwa utama di bulan Ramadan dulu disebutkan. Ramadannya sebagai bentuk khobar, berita, kemudian matan dari berita itu, inti dari berita itu adalah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, yaitu di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Nah itu ya, paham ya? Supaya nanti runtut, nanti keyakinan kita dalam beragama itu runtut. Allah perintahkan, kenapa? Karena bulan Ramadan itu bukan termasuk bulan hurum, bulan haram. Bulan haram itu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram 4. Ramadan tidak termasuk. Tidak termasuk. Tetapi kemuliaan bulan Ramadan menyamai bulan hurum. Bahkan dikhususkan bulan hurum itu tidak ada syariat yang diwajibkan dalam Islam. Kewajiban di bulan Muharram apa? Tidak ada. Kewajiban di bulan Rajab apa? Tidak ada. Kewajiban di bulan Zulqa'dah apa? Enggak ada. Zulhijjah balik haji. Balik haji. Sedangkan Ramadan pun sebulan penuh kita harus memuliakannya dengan saum. Jadi suatu keistimewaan bulan Ramadan yang tidak diberikan oleh Allah pada bulan yang lain. Nah pertanyaan kita, mengapa begitu? Nah ini kembali, di bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu bukan sembarang kitab, ya. Al-Quran itu bukan sembarang bacaan. Sekarang sudah mulai menunjukkan kemujizatannya. Orang-orang sob lagu membakar ayat Quran, tahu-tahu tidak bisa memasukkan lidahnya langsung menjulur. Allah sekarang, karena apa? Karena umat Islam sudah tidak begitu open terhadap ayat Al-Quran, akhirnya Allah menjaga sendiri langsung dari arsy-Nya. Ini firman-Mu kok dibuat main-main. Umat Islam yang ngaku beriman pada Quran kok nggak peduli. Makanya Allah langsung perintahkan sendiri langsung.
ada yang lidahnya menjulur gak bisa balik, ada yang langsung gila, ada yang langsung kulitnya melepuh, yang main-main dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu mukjizat. Kenapa sekarang Al-Quran itu seakan-akan kehilangan sifat mukjizatnya, kesaktiannya? Kenapa? Bahkan masyarakat lebih takut pada mantra dibanding dengan ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis. Masyarakat sekarang lebih percaya, lebih takut pada dukun dibanding dengan para kiai. Bahkan mempercayakan tugas-tugas besar itu sudah kepada dukun, bukan lagi kepada kiai. Nah, ini harus kita pertanyakan, kenapa bisa begitu? Coba yang lagi viral beberapa waktu yang lalu, kasus balapan motor di Mandalika. Itu yang tolak hujan siapa? Pak Amir. Boro-boro. Ayo, yang nolak hujan kiai apa bukan? Bukan. Ulama bukan, Ustaz? Bukan. Siapa? Dukun. Bawa apa tuh? Panci apa batok dipukul gitu? Ya, dipukul. Ya kan? Itu yang dibaca apa? Mantra, yang dibaca mantra. Nah, itu dipercaya oleh presiden. Dan dilalahnya juga gak hujan juga sebentar. Beberapa tahun yang lalu di zaman Pak Harto itu lama gak turun hujan. Yang diundang siapa? Padahal kita di kalangan pesantren, kalangan umat Islam ada yang namanya sholat istisqa, sholat minta hujan. Kenapa tidak disuruh kiai-kiai ngumpul di Istiqlal, istisqa biar turun hujan? Yang diundang siapa waktu itu? Masih ingat nggak? Nggak ingat, karena nggak open, nggak menganggap ini peristiwa pelecehan para kiai. Kenapa yang diundang waktu siapa waktu itu? Ustaz Abru ingat nggak? Pak Naryo ingat nggak? Pawang dari India sono, pawang hujan. Dilalahnya beberapa hari saya sudah undang pawang, turun hujan. Orang geleng-gelengnya gimana? Wah, hebat nih dukunnya. Kenapa tidak percaya pada kiai? Profesor, dokter, kiai haji, waliullah. Coba suruh ngumpul di Istiqlal, minta hujan, harusnya turun. Nah, permasalahan bukan masalah Pak Kiai doanya nggak makbul. Masyarakat kita itu sudah za'atus siqah. Apa za'atus siqah itu? Krisis keyakinan. Sudah tidak lagi percaya betul terhadap yang namanya kiai ataupun pada para ulama. Maka sekarang masyarakat pada balelo dari ulamanya. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Tapi selama bulan Ramadan, sungguhnya Allah sedang memformat kita, ya, sedang memformat kita agar mempersiapkan dia agar menjadi manusia berkelayakan, layak menerima mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu bukan ayat main-main. Ketika surat Al-Fatihah turun, itu dalam satu riwayat itu iblis yang ganggu goda Adam dan Hawa itu pingsan waktu itu, ya. Jadi ketika Al-Fatihah itu turun, itu iblis saja pingsan. Ketika ditanya oleh anak buahnya, bos, kenapa kau pingsan? Barusan kelepek-kelepek, kenapa? Baru saja turun 7 ayat dari Al-Quran yang bila dibaca ayat itu seluruh anak cucuku tidak akan mampu merobohkan, tidak akan mampu menembus. Itu, ya. Jadi Al-Fatihah itu punya kekuatan yang luar biasa. Coba kalau sekarang kita baca Al-Fatihah, setannya kelepek-kelepek apa enggak? Ya, bisa jadi mencep tuh setannya, begitu. Lo yang baca kan itu dah. Yang baca lo. Nggak apa-apa, nggak ngepek. Ketika baca ayat kursi kan sahabat Nabi yang membaca ayat kursi, setan itu terbakar.
riwayatnya sahih masyhur itu. Jadi setan itu terbakar oleh ayat kursi. Coba kalau sekarang ada orang kesurupan yang takut kelas kita ada katanya ada makhluk gaibnya, dibacanya ayat kursi, kabur enggak? Pak Robi, wah di temen gua gitu. Pak Robi yang sering dikasih unjuk mau udah jangan macam-macam, kita temenan sama Pak Robi. Jadi Pak Robi udah gak takut, temenan, ya kan? Temenan dengan yang nungguin Ruhama, ya kan? Permasalahannya adalah mengapa ayat kursi itu tidak sehebat pada zaman sahabat Nabi? Ayat kursinya hilang kemujizatannya apa enggak? Enggak. Qurannya hilang kemujizatannya atau tidak? Tidak. Bahkan kalau di dalam kitab mushaf lama itu ada doa khatmul Quran. Nah, doa khatmul Quran. Itu saya buka di kitab saya itu, kitab Tafsir Al-Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Bukunya udah seandainya dikebet dan robek semuanya, maka jarang dipakai. Kenapa? Kenang-kenangan ijazah dari kiai saya. Disuruh bawa, suruh baca. Lah baca gimana? Dikebet aja rusak. Di akhir lembaran itu ada doa. Doa Qatlul Qur'annya waktu itu, Allahumma ja'alni fi kulli harfin ya fi kulli alifin alfan wa kulli ba'in barokatan wa fi kulli ta'in taubatan wa kulli sa'in sanaan. Model begitu doanya. Udah ketemu Ustaz? Pernah ketemu doa gitu? Ya Allah, jadikan setiap bacaanku setiap alif menghasilkan alfan, kelembutan hati. Setiap ba yang saya baca menghasilkan barokatan, keberkahan. Apa barokat itu? Barokat itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Kalau masuk bahasa Jawa kampung itu, kalau sekarang juga masih ada. Kalau orang tuh habis selamatan tahu ya selamatannya? Gendurian, diundang makan minum, disuruh ada nasi uduk, ada nasi ambeng. Itu biasanya pulang dibawain nasi. Yang dibawa pulang namanya apa? Berkat. Nah, makanya berkat itu sebenarnya ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Ya kan? Udah makan di tempat, bawa pulang pula, namanya itu berkat. Namanya berkat. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi barokah ketika setiap bab yang kita baca bisa menjadi barokah. Kalau yang membacanya dipersiapkan dengan baik, supaya diri kita itu mampu berkomunikasi dengan Quran, maka kita disuruh berpuasa oleh Allah dengan rasa lapar. Ya. Kenapa? Karena orang yang kalau kita menggunakan bahasa sakti, bahasa perdukunan itu, tidak ada satupun dukun di dunia, paranormal di dunia yang berkomunikasi dengan yang gaib itu, tidak ada yang tidak melaluinya kecuali dengan berpuasa. Puasanya lebih hebat dari kita, ya kan? Puasanya itu lebih hebat dari puasa umat Islam. Puasanya mereka itu biasanya sehari semalam. Bukanya itu kalau tenggelam matahari. Tenggelam matahari, nggak ada buka bersama. Masih setengah jam Ustaz masih ceramah, itu barang-barang sudah ngambrak. Ya, udah lihat, udah kupingnya nggak konsen lagi lah itu, liatin mana gitu. Jadi kan, itu kalau saya dulu itu berpuasa tuh nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Pak Warno tahu tuh. Pak Warno itu generasi pieknya saya, jadi udah nggak ngalamin. Gedenya saya itu dibesarkan daerah begitu Pak itu. Jadi namanya puasa itu ya puasa bukanya kalau tenggelam matahari sampai hilangnya warna merah sebelah barat. Kalau orang Islam warna saat Isya. Kalau saat itu maghrib sampai Isya itu tidur, nanti makannya besok lagi. Dan bukanya nggak ada nambah. Kalau kita kan nambah, sahur nambah, buka nambah. Ditanya kenapa sahur nambah? Buat nanti siang. Jadi nyelengin, nyimpen, ya.
Giliran buka, kenapa nambah juga? Tadi siang belum makan. Jadi kalau hari biasa makan di 3 kali, 3 porsi. Kalau pas puasa 4. Kenapa? Pagi 2, sore 2. Itu pun masih ngantuk mulu, ngeluhnya lapar. Padahal makannya double. Inilah yang menyebabkan puasa umat Islam tuh nggak terlalu ngepek. Nggak terlalu ngepek terhadap Al-Quran. Padahal kita disuruh berpuasa itu suruh tirakat, memformat diri kita agar mampu berkomunikasi dengan ayat Al-Quran.